Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pembacaan Alkitab hari ini 16 September 2020 sesuai Sabda Bina Umat malam hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 9 ayat 10 sampai dengan 18. Pembacaan sesuai Sabda Bina Umat edisi malam hari dari Amsal pasal 9 ayat 10 sampai dengan 18. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, tak henti-hentinya kami mengucap syukur terima kasih kepadamu ya Bapa. Karena kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam hidup dan kehidupan kami. Sejak kami bangun pagi hari sampai saat ini, kami merasa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Agar kami, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mengerti. Dan ketika kami mengerti, kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca kitab Amsal pasalnya yang ke-9, mulai dari ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Amsal 9 ayat 10 sampai dengan 18, beginilah firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata. Siapa yang tidak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian, manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal pasal 9 ini menguraikan nasihat yang panjang untuk memilih hikmat dan menolak kebodohan. Salomo, penulis Amsal, membandingkan dua pilihan itu dengan ilustrasi dua orang wanita yang bersaing memperebutkan perhatian dan minat
dari orang-orang yang diundangnya. Masing-masing mereka mempersiapkan perjamuan bagi orang yang diundang untuk menikmati perjamuan dengan mereka. Perempuan bijak adalah perempuan yang bertanggung jawab, yang menyediakan makanan yang bermanfaat. Kita baca itu pada ayatnya yang kedua dan 9. Sementara perempuan bebal menyediakan makanan hasil curian. Itu tertulis pada ayatnya yang ke-17. Dua pilihan ini akan selalu kita hadapi dalam kehidupan kita. Perumpamaan tentang perempuan yang bijak yang berhikmat dan perumpamaan tentang perempuan yang bebal. Yang berhikmat adalah orang yang melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Sedangkan yang bebal adalah orang yang melanggar perintah Tuhan. Orang yang melanggar firman Tuhan. Nats hari ini dari Amsal pasal 9, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Undangan Hikmat dan Undangan Kebodohan. Ini menjelaskan tentang dua hal atau dua keinginan yang berbeda, yaitu keinginan orang yang hidup dalam kebodohan dan keinginan orang yang hidup dalam hikmat Tuhan. Orang yang hidup dalam kebodohan hanyalah kesia-siaan yang menuju pada kebinasaan. Sedangkan orang yang hidup dalam hikmat Tuhan diberi kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada perumpamaan tadi. Perumpamaan tentang dua orang perempuan yang mengadakan pesta dan mengundang banyak orang. Undangan yang pertama dari orang yang bernama Hikmat. Dan undangan yang kedua dari orang yang bernama Kebodohan. Dalam rangka menyelenggarakan pesta tersebut, baik Hikmat maupun Kebodohan, dua-duanya telah mempersiapkan semua yang berhubungan dengan acara pesta. Untuk menjamu para tamu, Hikmat menyediakan makanan yang lezat seperti roti, buah-buahan, dan itu kita baca pada ayat yang kedua dan kelima. Undangan yang kedua dari yang bernama Kebodohan. Yang disiapkan untuk menjamu para tamu disiapkan oleh si Kebodohan sangat berbeda dengan apa yang disiapkan oleh si Hikmat. Kebodohan menyiapkan makanan yang diperoleh dari hasil curian. Di situ dikatakan pada ayat yang ke-17, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara. Seandainya Bapak, Ibu, Saudara adalah salah satu orang yang diundang untuk hadir dalam pesta tersebut, pesta manakah yang dipilih Bapak Ibu untuk hadir? Dalam bacaan ini, Amsal mengingatkan bahwa jika kita memilih hadir yang diadakan oleh si Kebodohan, maka di sana kita bebas memilih apa saja yang berhubungan dengan kejahatan. Seperti misalnya menipu, mencuri, korupsi, berbohong, selingkuh.
Pokoknya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi ingat saudara, semua itu menuju kepada kematian dan kebinasaan. Seperti pada ayatnya yang ke-18a, bahwa orang yang diundangnya ada dalam dunia orang mati. Sebaliknya, bila kita memilih hadir dalam pesta yang diselenggarakan oleh si hikmat, maka kita akan memiliki kehidupan. Tapi dengan syarat kita harus hidup dengan takut akan Tuhan. Seperti pada ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya apa? Takut akan Tuhan artinya apa? Artinya kita harus menjauh dari yang jahat. Kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh menjelek-jelekan orang, kita tidak boleh menfitnah orang, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi, tidak boleh selingkuh. Pokoknya yang berbau kejahatan tidak boleh kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang syarat akan hikmat ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan memilih hadir dalam undangan yang memberi kehidupan? Ataukah kita hadir dalam undangan yang membawa dan menjerumuskan kita kepada kebinasaan? Saudaraku, dalam perjalanan hidup ini, kerap kali kita menjumpai peristiwa-peristiwa yang tidak kita duga. Bisa jadi kita mendapatkan ujian berat, baik dalam keluarga, baik dalam membesarkan anak-anak, dalam berelasi dengan sesama, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan pun. Kita bisa menghadapi situasi-situasi seperti ini. Begitu juga dalam hal kesehatan. Dalam kondisi sulit seperti ini, kita butuh hikmat untuk menghadapinya. Sebagai anak Tuhan, di mana dan bagaimana kita memperoleh hikmat itu? Kitab Yakobus memberi kita kelegaan bahwa bila kita merasa kekurangan hikmat, kita boleh meminta kepada Allah. Seperti dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 5. Bapak Ibu bisa membacanya. Di situ dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Kita berdoa, kita minta hikmat kepada Allah. Asalkan kita memintanya dengan iman, Tuhan akan memberikan hikmat itu. Tuhan akan beri kita pengetahuan dengan catatan kita juga harus disertai perbuatan-perbuatan yang benar di mata Tuhan. Jangan kita hanya sekedar meminta, tapi kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Masyarakat kita sekarang ini penuh dengan orang-orang yang berilmu. Kita punya banyak ahli hukum, tapi penegakan hukum di negeri ini masih sangat memprihatinkan. Kita juga punya banyak
ahli ekonomi. Tapi ekonomi di negeri ini juga masih memprihatinkan. Ditambah lagi dengan suasana seperti sekarang ini, adanya COVID-19. Kita rasanya agak lebih susah dalam menjalani kehidupan ini. Dan menurut media massa, baik cetak maupun tulisan, kita ikuti berita-berita yang mengatakan orang-orang yang berstatus koruptor, mereka itu sebenarnya orang-orang terdidik, punya latar belakang pendidikan tinggi. Lalu timbul pertanyaan, mengapa mereka bisa seperti itu? Mengapa ini bisa terjadi? Orang-orang pintar kok justru merusak negeri ini? Orang-orang itu sekedar berilmu, tapi mereka tidak memiliki hikmat. Mereka kaya dalam ilmu, tapi miskin dalam hikmat. Ilmu itu didapat dalam dunia pendidikan, dalam bimbingan dengan pendidik atau guru. Sedangkan hikmat didapat dalam hubungan dengan Tuhan. Dan ini semua dimulai dari keluarga. Sejak kecil kita mendidik anak-anak kita. Kita ajak mereka untuk tinggal dalam rumah hikmat. Kita nasihatkan anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Maka nantinya tidak akan ada anak atau keluarga kita yang ikut menjadi bagian dalam kerusakan di negeri ini. Karena sejak kecil kita sudah didik untuk takut akan Tuhan. Artinya kita didik anak-anak kita untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat yang melanggar firman Tuhan. Saudaraku, malam ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk menghindar dan menjauhi diri dari undangan kebodohan. Karena dalam rumah kebodohan hanya ada kejahatan yang membawa kita kepada kebinasaan. Hadirilah undangan sang pemilik hikmat, undangan yang dipenuhi dengan pesta iman yang memberi kita sukacita, damai sejahtera. Kita hadiri undangan untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu kita melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita penuhi undangan sang pemilik hikmat. Niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan kita peroleh. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita diberi hikmat serta kemampuan dan kemauan untuk melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Amin. Bapa Surgawi, kami kembali mengucap syukur terima kasih kepadamu karena firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk kami selalu melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami punya keterbatasan, kami lemah Tuhan. Tolong kami Tuhan, kuatkan iman percaya kami Tuhan, supaya kami punya kemampuan, bahkan kemauan untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong Tuhan, tolong kami Tuhan supaya kami menjauhkan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan tolong ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami selalu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati sesama kami, bahkan terlebih tidak menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk pada waktu-waktu yang akan datang Tuhan, kami selalu berusaha Tuhan,
selalu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjauhkan kami dari hal-hal yang jahat. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami sehati mau mendoakan untuk saudara-saudara kami, jemaat GPIB Kelapa Gading, mereka yang terbaring lemah karena sakit. Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka, kuatkan terus iman percaya mereka untuk tetap selalu berharap, berserah dan memohon pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa mereka yang berbeban, mereka yang bergumul, mereka yang dalam letih, lesu, lemah, berbeban berat. Tuhan tolong, berikan kelegaan, berikan sukacita damai sejahtera. Karena Engkaulah sumber kekuatan, sumber sukacita, damai sejahtera. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga sehati mau mendoakan para hamba-hamba Tuhan yang melayani di jemaat kami GPIB Kelapa Gading. Bapak Pendeta Simon Hans Raprap beserta keluarga, Bapak Pendeta Hendrik Lokra beserta keluarga, Ibu Pendeta Willy Setiadi Manuputi beserta keluarga. Tuhan berkati mereka, sehat-sehatkan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugas panggilan pengutusan mereka dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan tolong kami semua Tuhan, begitu juga dengan kami hamba-hambamu, para pelayanmu, presbiter yang membantu pelayanan di jemaat ini. Tuhan tolong kami Tuhan. Kami beserta keluarga, Tuhan juga kiranya sehat-sehatkan kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan tugas panggilan pengutusan kami dengan baik. Walaupun dalam suasana pandemi ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, jemaat kami dan kami juga selalu punya kerinduan untuk beribadah, walaupun hanya melalui ibadah virtual. Tetapi kerinduan kami ini tidak mengurangi sukacita damai sejahtera yang berasal daripadamu. Tuhan tolong Tuhan, supaya kami, jemaat kami selalu punya kerinduan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa di dalam rangkaian doa syafaat ini, mau mendoakan untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke daerah-daerah pedalaman terpencil. Tuhan tolong mereka supaya mereka juga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi beserta para pembantu-pembantunya. Tuhan beri hikmat akal budi Tuhan, sehingga mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu melaksanakan tugas perbuatan-perbuatan dengan benar di mata Tuhan, sehingga apa yang mereka putuskan bersama itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa membawa kemajuan bagi bangsa kami, membawa berkat, dan bangsa kami bisa terlepas dari permasalahan-permasalahan seperti yang kami hadapi saat ini, COVID-19. Tuhan tolong Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan pembantu-pembantunya. Tolong Tuhan supaya mereka selalu melakukan yang benar di mata Tuhan. Dengan demikian bangsa dan negara kami tetap diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang ingin kami mohonkan kepadamu Tuhan. Tapi karena kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan terlebih tahu yang terbaik bagi kami. Tuhan tahu yang terbaik bagi pemerintah kami. Tuhan tahu yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Ini doa permohonan kami Tuhan, yang selalu kami mohon. Kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus
yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari